Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala ridho, izin, nikmat dan ridhonya kita dapat melaksanakan ibadah, beramal dan beribadah dunia akhirat zahir dan batin. Bersalam kita ini kepada Allah tak akan pernah kita lupakan sekejap pun. Untuk itu marilah kita sampaikan salam dan salawat kita kepada beliau. Kita kalamkan dan kita bacakan bersama-sama dengan menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jamaah grup 4 mancanegara yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kalau kita ingin melaksanakan suatu hajat kepada Allah, tentulah kita ingin hajat kita ini sampai kepada Allah. Apakah itu macam zikir, apa macamnya dia solat, apa macam tu dia doa, apapun hal tentang berijab kepada Allah, tentulah semua manusia ini berkehendak diterima oleh Allah. Tapi adakah kita faham satu hal, yaitu tidak sampai kerana kita terganggu. Tidak sampai kerana kita terganggu ragu-ragu, terganggu kepada nafsu, terganggu pada akal, terganggu pada pendapat, terganggu pada faham dan terganggu pada niat, apalagi diganggu. Tentulah kita ni berfikir macam mana bisa diselamatkan. Diselamatkan bagaimana gangguan tersebut bisa kita atasi. Ya. Bisa kita atasi tentu dengan cara daripada itu. Kita punya sifat ragu-ragu, kita mau ibadah tak bisalah, tak terjabah, tak putus marifat tu. Banyaklah persoalan yang timbul di dalam kita tafakur kepada Allah. Betul tak? Kita lihat, apalagi kita mau masuk kepada tingkat istiqomah. Nah, istiqomah itu kalau kita belum siap dengan kodrat kita, tak bisalah kita paham, tak bisa kita dapat apa makna yang akan kita jalankan. Dan bagaimana cara kebatilan-kebatilan itu bisa kita hilangkan sehingga kita khusyuk, kita seronok menghadapi ma'rifat kepada Allah. Dalam hal ini saya akan ajarkan caranya. Pertama, kita ingat dulu dalam kajian Al-Ikhlas, kita ini sudah pelajari semua
tapi mengambil makna tak semudah itulah. Di dalam Al-Ikhlas kita ingat ada wujud domah usir, dan ada yang bersifat wahid dan ada bersifat ahad pada akhirnya. Betul? Jatuhlah kepada ahad dengan ahad. Berarti ada kalam batin Allah bernama A'u. Tapi di dalam kodrat tadi bukan A'u, tapi kasroh hamzah Au. A'u. Apa A'u? Apa itu? Ain. Ain. Jadi ain itu adalah pandangan. Ya, ain itu adalah pandangan. Untuk menghancurkan kebatilan yang mengganggu diri kita, ada 3 pusat batil dalam diri kita. Waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas min syarril waswasil khannas. Itu kebatilan, induk kebatilan. Perbuatan jahat itu cabang daripada itu. Maka kita hancurkan yang 3 ini sebagai induk kebatilan tadi. Min syarril waswasil khannas allazi yasufi sudurinas minal jinnati wan nas. Perbuatan-perbuatan kemanusiaan, keraguan-raguan dan makhluk-makhluk semuanya. Maka kita harus mendapatkan, mendirikan wujud ain tadi. A'u tadi adalah wujud dari ain. Karena apa? Alif kasro'a dengan ain, hamzah dari domah u menjadi ain. Berarti ain itu adalah penglihatan atau nur ma'in. Ya, itu yang dikata nur ma'in. Nur ma'in ini adalah batin bilah. Jadi kalau kita baca a'udzubillah, nah lihat tuh batin, ya. Tapi di dalam kodrat pembinasaan kebatilan tadi, kul saksikanlah, au, ingat au atau dikatakan ain, ya, pandanganku. Rabbi menguasai bi batin, dengan batinku, nas di dalam nur. Saksikanlah pandanganku di dalam batin yang aku titip di dalam nur. Qul a'udzu birabbin nas, dan aku bangkitkan, malikin, aku datangkan di dalam kesempurnaan nas, nun alif sin tadi, ain di dalam nur, menjadi penentu ilahinas, yaitu meliputi segala wujud ketuhanan dan membinasakan min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Hakikatnya apa? Apa kira-kira sifat kita yang bikin, yang buat kita tak bisa khusyuk? Datangkan batin berwujud yang diliputi oleh nur ma'in tadi, yang berasal dari a'u tadi. Tatap kelemahan itu bakar dengan syarat apabila nur ma'in itu bersifat dia berdiri sendiri. Tidak boleh ada kodrat atas nama kodrat apapun yang memakai nur ma'in, kecuali nur ma'in itu membakar hadas itu. Apa hadas? Ya kitalah yang tahu. Apa kekurangan kita, di mana lemah kita, itu gangguan. Itu yang harus dibinasakan. Karena apabila berdiri yang hak, maka binasalah yang batil. Tapi kamu harus menjadi
wujud nur ma'in semata dengan tajali serentak. Dikala kita baca, maka kita harus melihat wujud itu berdiri membakar yang tiga ummul besar tadi. Arti tiga itu mungkin cabang-cabang dia itu banyak pada diri kita ni. Nah, yang cabang-cabangnya itu kita bakar. Apa itu contoh yang kita bakar? Saya ni kalau berzikir pasti saya terbayang si A, si B, si D. Nah, ini terbayang. Ini bayang ni nak saya bakar ni. Saya mulai ini berzikir, macam lah saya ingat. Bakar tu. Pareng lagi, bakar lagi. Begitu jalan untuk penghancuran. Kenapa? Satu surat itu mengandung 7 makom. Salah satu fungsi An-Nas adalah membinasakan kebatilan. Kul, saksikanlah au atau ain batin nur ma'inku. Zubirob berjalan menguasai bi batin nas nur. Udah masuklah batin itu ke dalam nur. Malikinas, dia naik ke atas dari dalam sir kolbi kita. Dia naik ke atas sampai di atas ilahinas, karena ilah bersifat tunggal satu, tidak boleh ada wujud ada di situ. Laksanakan sampai kita melihat seperti di sore hari. Kenapa di ufuk barat itu warnanya merah? Berarti ada pembakaran hadas oleh nur. Nah, macam itu juga kita di dalam mengamalkannya. Karena kalau hadas keraguan tadi kita tak binasakan, kita tak hancurkan, maka itulah yang akan menjadi gangguan yang nyata. Itulah yang akan menjadi suatu hambatan yang paling kuat. Maka dikatakanlah bahwasanya kalau kita melakukan hal macam tu, sama seperti kita a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Yang kita bahas itu, yang kita bakar itu adalah sifat syaitannya kita. Nah, sekarang sudah tahu macam mana cara a'udzu billahi minas syaitan. Lihat tajalli surat An-Nasnya itu yang saya ajarkan tadi. Buat itu. Hancurkan segala sifat-sifat batil pada diri engkau sebelum kau masuk ke dalam alam istiqomah. Baik, kita lakukan muzakarah. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik mengatur jemaahnya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Terima kasih kepada Buya Mursyid kita. Pada malam ini kita dibukakan sebuah topik yang di mana di dalam kita memperjalankan hajat itu seringkali terjadinya suatu hambatan. Dan hambatan ini boleh datang dari pelbagai sudut. Datangnya dari nafsu, datangnya dari akal, datangnya dari apa saja. Dengan apa yang baru disampaikan oleh mursyid kita kali ini sebenarnya membawakan satu metode untuk kita menyucikan ataupun membakar hadas-hadas. Dengan ini saya persilakan kepada jemaah semuanya untuk menggunakan kesempatan bertanya tentang topik kita malam ini. Dengan segala hormatnya saya persilakan jemaah ketik tombol tangan. Silakan. Okey, baik, Pak Noktah seperti biasa orang terawal, silakan Imam Noktah untuk berkalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah, barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi usul apa yang Buya kalapkan tadi, yaitu auzubillah
itu maka terselahlah di mana dia adalah merupakan adalah pandangan normain di dalam qalbi. Jadi pertanyaan Pak Nokta, bolehkah sebelum salat kita membaca dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum kita mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun yang kita lakukan harus kita sucikan kita dari hadas itu. Ya. Kalau Rasulullah menyarankan bacalah 3 kali auzubillah itu dengan tiupan. Ya, 3. Jadi kalau Rasulullah dulu dia lihat ke kanan di kitab ratib yang ada pada kanan ini bukunya Ilyun, kitab Atib adalah Sijid pada ki bahu dia tiup itu 3 kali dengan auzubillah 3 kali auzubillahi minasyaitonir auzubillahi minasyaitonir di dalam hati itu Rasulullah. Boleh, tak ada masalah, itu lebih bagus. Nah, kalau kita ingin kata Rasulullah berpergian atau berjalan ke mana tujuan, maka tiupkanlah tanah itu 3 kali. 3 kali kita tiup tanah itu dari jauh aja kita niat. Artinya kita tiup segala kebatilan dalam perjalanan kita ni. Kita tak digoda syaitan. Selamatlah kita. Mau kerja ke kantor, kita singgah dulu tempat janda. Ada warung-warung janda, kita singgah dulu. Itu tak seronok lah, itu tak boleh lah kan. Kena singgah apa itu? Itu godaan syaitan tadi. Itu. Jadi kalau itu kita lakukan, kita tiup 3 kali sebelum kita melangkahkan kaki pergi kerja, pergi kantor, pergi ke mana kita suka. Itu boleh, tak masalah, insyaAllah. Yang penting jangan lupa kepada kodrat satu wujud nurmain tidak dipakai oleh wujud apapun. Maka kita tak boleh merasa ada di dalam pembakaran hadas. Ya, karena nurmain bukan dipakai oleh jasad, tubuh dan apapun bentuknya. Batin zat nur tak bolehlah dipakai, nurmain itu tak boleh. Faham? Alhamdulillah, barakallah, paham ya. InsyaAllah. Silakan. Terima kasih Imam Noktah. Dia kalau kita berjalan tu Imam Noktah, kalau ngopi tu boleh. Jangan niatnya ke lain. InsyaAllah. Luar biasa sebenarnya kupasan malam ini. Seperti mana Buya katakan, bahawa dengan A'udzubillah, Qul a'udzubi rabbin nas ini, penyucian itu bukan hanya pada diri. Bahkan apabila ditiupkan ke tanah juga bisa membakar segala kebatilan. Luar biasa kalimat itu. Alhamdulillah. Jadi jemaah lain silakan dengan soalannya. Okey, baik Buya, saya ingin mengambil ruang dan kesempatan ini. Bagaimana kalau dilihat kalimat yang Buya kalamkan sebentar tadi memang seperti taharah dan penyucian, Qul a'udzubi rabbin nas ataupun kalimat a'udzubillah minasyaitonirrajim. Bagaimana bisa kalau kita menggunakan kalimat ini tanpa kalam? Maksudnya kita memperjalankannya mungkin dengan munajat ataupun kauni. Iya, iya. Sebetulnya kalam itu tuh kita pakai karena tahap awal ya. Tahap awal syaratnya itu lebur ayat menjadi kauli. Sebetulnya kan kauli itu yang kita tengok. Ya kan? Kita tengok kauli, kita bukan tengok ayat.
Kan gitu. Apa kauli dia tu? Kauli dia naik tu. Batin itu. Dibungkus dengan nur. Nur langsung melihat dengan saksinya, dilihat semua, tapi kita tak boleh pakai, oh saya pakai nur ma'in. Tak ada, tetap boleh. Kan? Itu kan boleh saja dengan satu tarikan nafas tanpa ayat. Kenapa? Kita setelah memulai dengan ayat, itu izin untuk mencapai hak nur ma'in atau hak hauli. Macam tu ya. Faham? InsyaAllah ya, semakin jelas. Maksudnya di sini kita tidak perlu mengkalamkan, itu sebagai permulaan ataupun untuk meyakinkan diri. Iya, betul. Faham? Cukup dengan pandangan ataupun kauli kita untuk menyaksikannya. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah ya. Ya. Okey, jemaah yang lain pula. Mungkin dari muslimah kalau ada. Okey, Imam 2 kita, Bu Nuraini, saya persilakan dengan soalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta jelaskan sikit tadi apabila ilahi nas yang naik itu, Buya. Ilahi nas adalah ketunggalannya. Karena yang bersifat ilahi nas itu adalah tunggal, ilah. Tapi karena ini hayat nur. Maka ketunggalannya pada hayat nur. Macamnya itu, makanya dikatakan ilahi nas. Cuma ilahi, bukan ilah. Kalau ilah tunggal, nah itu beza kalau ilahnya tunggal. Tapi kalau nas, itu hayat, nas itu nur. Nah, dia pakai hak Tuhan. Karena nur ma'in itu tunggal, maka dia pakai ilah. Macam tu, paham? InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah, saya balik 10 menit lagi. InsyaAllah silakan mujakarah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.